Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Maulidia dari kelas 10 PPLG 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman yang telah saya buat, yaitu tentang paduan keselamatan kerja di laboratorium komputer K3LH. Sebagai berikut. 1. Ada terminologi istilah. A. Server. Server berfungsi sebagai pelayan komunikasi data dalam sesuatu rangkaian jaringan komputer. B. Sistem operasi. Sistem merujuk kepada sistem pengoperasian seperti Windows 10, Linux bagi komputer mikro, dan network atau Windows NT pada server. C. Aplikasi. Aplikasi yang dijalankan pada laboratorium komputer merujuk kepada aplikasi yang digunakan untuk proses belajar mengajar serta yang selalu digunakan seperti spreadsheets dan word processing, juga aplikasi yang dibangun bagi tujuan tertentu. D. Virus. Virus subversil program komputer yang boleh mengakibatkan kerusakan atau terhapus data. E. Data. Data adalah semua informasi yang digunakan untuk menghasilkan sebuah informasi. Yang kedua ada pengendalian data. Akses terhadap data hanya akan diberikan bagi user, tujuan spesifik, atau kepada pengguna tertentu. Data tugas atau data administrasi yang akan dikirim menggunakan DVD dan flash disk atau media elektronik yang telah bersih dari gangguan virus. Penggunaan user ID dan password dalam hal ini keduanya digunakan untuk menjaga akses keamanan data pada tiap-tiap komputer. Dalam hal ini, baik user ID dan password harus mengikuti kaedah berikut. Yang pertama, setiap user diberikan user ID untuk menjaga kerahasiaan data pribadi masing-masing. Yang kedua, password tidak boleh dicatat dalam kertas. Ini digunakan untuk menjaga validitas kerahasiaan kunci masuk ke data per user. Yang ketiga, password mempunyai kombinasi sekurang-kurangnya 6 aksara. Yang keempat, password perlu ditukar sekurang-kurangnya setiap 6 bulan. Yang kelima, yang terakhir ini, password yang disimpan dalam komputer akan dikode melindungi sistem dari virus, trojan horses, dan bom jangka, dan untuk memastikan komputer dan rangkaian jaringan komputer yang disediakan tidak terganggu. Semua sistem dilengkapkan dengan virus training. Aplikasi ini digunakan untuk membatasi pihak ketiga atau dan lain-lain agensi atau sumber yang sekiranya akan merusak aplikasi komputer lokal dan di rangkaian jaringan komputer. Pengendalian terhadap virus data. Virus layaknya virus biologi harus memiliki media untuk mendapat menyebar. Virus komputer dapat menyebar ke berbagai komputer atau mesin lainnya, juga melalui berbagai media diantaranya flash disk, media storage, R atau W. Media penyimpanan eksternal dapat menjadi sasaran empuk bagi virus untuk dijadikan media, baik sebagai tempat menetap ataupun sebagai media penyebarannya. Media yang biasa melakukan operasi R atau W, read dan write, sangat memungkinkan untuk ditumpangi virus dan dijadikan sebagai media penyebaran. B. Jaringan. Hubungan antara beberapa komputer secara langsung sangat memungkinkan suatu virus ikut berpindah saat terjadi pertukaran atau pengeksekusian file yang mengandung virus. Yang kedua, www internet. Sangat mungkin suatu situs sengaja ditanam suatu virus yang akan menginfeksi komputer yang mengaksesnya. D. Software. Yang firmware, shareware,
atau bajakan. Banyak sekali virus yang sengaja ditanamkan dalam suatu program yang disebarluaskan baik secara gratis atau trial version. Yang ke-attachment pada email, transferring file. Hampir semua jenis penyebaran virus akhir-akhir ini menggunakan email dikarenakan semua pemakai jasa internet pastilah menggunakan email untuk berkomunikasi. File-file ini sengaja dibuat mencolok atau menarik perhatian, bahkan seringkali memiliki ekstensi ganda pada penamaan filenya. Ada komputer terjangkit virus. Komputer akan terjangkit virus bila menggunakan komputer yang telah dijangkiti virus ke dalam jaringan, menggunakan flash disk yang telah dijangkiti virus, menyalin kandungan disket yang telah dijangkiti virus. Pencegahan virus komputer. A. Word pada flash disk yang digunakan supaya menyalin tidak dapat digunakan. B. Jangan menyalin sembarangan perisian data. Yang ke C. Senantiasa menggunakan scan antivirus untuk menghindari kehadiran virus. Dan D. Jauhkan program yang rusak dari file data ke dalam disket yang berlainan. Dan E. Gunakan antivirus yang Anda percayai dengan update terbaru, tidak peduli apapun mereknya asalkan selalu update. Dan autoprotect dinyalakan, maka komputer akan terlindungi. Dan F. Selalu scanning semua media penyimpanan eksternal yang akan digunakan. Dan G. Jika terhubung langsung ke internet, kombinasikan antivirus Anda dengan firewall anti-spamming. Dan yang ke H. Selalu waspada terhadap file-file yang mencurigakan. Contohnya file dengan 2 buah extension atau file executable yang terlihat mencurigakan. Dan yang I. Untuk shareware, freeware, tambah shareware, ada baiknya Anda mengambil dari situs resminya. Dan yang terakhir J. Semampunya hindari membeli barang bajakan. Gunakan software open source. Bagian yang diserang virus. Bagian komputer yang diserang virus antara lain A. Ke dalam file aplikasi, B. Ke dalam memori, C. Ke ruang file allocation table path, dan D. Ke dalam file data. Selanjutnya ada penyebab utama kebakaran. Penyebab utama kebakaran antara lain A. Pemanasan yang tidak tepat, yaitu bila zat yang mudah terbakar dipanaskan tidak sebagaimana mestinya, tidak berhati-hati memakai penagas minyak, dan tidak memeriksa suhu minyak secara berkala. Yang B. Penyebaran uap dan gas-gas yang mudah terbakar, misalnya tidak melakukan pendinginan yang baik pada saat penyulingan, ada kebocoran zat reaksi yang perlu dilakukan di ruang asam atau ruang khusus, menuangkan sejumlah besar zat terbakar, ceroboh atau cairan mudah menguap berceceran, atau ventilasi ruangan kurang baik. Dan yang C. Pecahnya wadah atau botol zat yang mudah terbakar yang dipanaskan di atas logam. Dan D. Kelalaian pengguna gas dan listrik, misalnya ada kebocoran gas dan timbulnya loncatan api listrik karena hubungan singkat. Dan E. Terakhir, personal yang kurang sadar, kurang hati-hati, misalnya merokok dan membuang korek. Selanjutnya ada penggolongan api. Api dapat digolongkan menjadi 5 kategori. A. Golongan A berasal dari bahan padat, misalnya batu,
bara, kayu, kertas, dan limbah padat. Peristiwa kebakaran yang cepat disebabkan senyawa yang mudah menguap karena panas. B. Golongan B berasal dari gas cairan yang dapat menghasilkan uap. Golongan C berasal dari piranti listrik atau yang berdekatan dengan sumber atau sarana yang bermuatan atau berdaya listrik. Golongan D berasal dari logam, misalnya magnesium, aluminium, titanium, natrium, dan logam yang mudah teroksida. Temperatur pembakaran dan energi yang dihasilkan sangat tinggi dibandingkan golongan lainnya. Dan terakhir E, golongan khusus, yaitu api yang ditimbulkan oleh senyawa oksidator atau campuran bahan bakar, misalnya senyawa atau bahan yang mudah terbakar akibat hubungan dengan oksigen, hidrogen peroksida, dan sebagainya. Selanjutnya ada penyebab konsleting. 1. Kebakaran akibat konsleting itu bisa disebabkan karena faktor human error. 2. Awamnya pengguna laboratorium terhadap pengguna listrik, sehingga seringkali bertindak sembrono atau teledor dalam penggunaan listrik atau tidak mengikuti prosedur dan metode penggunaan listrik secara benar menurut aturan PLN, sehingga terjadilah kebakaran itu yang tidak sedikit kerugiannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.